Halo semuanya, selamat datang. Kalau kamu suka main atau nonton bulu tangkis, pasti tahu kan gimana kerennya setiap pukulan smash atau lob yang presisi? Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua aksi lincah itu, sebenarnya ada hukum fisika yang lagi bekerja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia sains di balik permainan yang seru banget ini. Coba deh bayangin, situasinya. Dua pemain di lapangan, saling adu cepat, raket diayunkan, dan shuttlecock melesat kencang. Tanpa kita sadari, lapangan bulu tangkis itu, ya, bisa dibilang laboratorium fisika raksasa yang super asyik. Terus apa hubungannya? Wah, jawabannya ada di setiap gerakan loh. Mulai dari servis, smash, sampai lompatan pemain, semuanya itu adalah demonstrasi langsung dari konsep-konsep fisika. Contohnya seperti energi, usaha, dan daya. Yuk kita lihat lebih dekat satu persatu. Oke, kita mulai dari bintang utamanya dulu, si shuttlecock. Waktu benda kecil ini terbang melayang di udara, sebenarnya dia lagi nunjukin dua jenis energi yang saling berkaitan. Nah, kenalan dulu sama dua pemain utama dalam cerita fisika kita, energi kinetik dan energi potensial. Anggap aja mereka ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama, yang terus-terusan bertukar peran selama shuttlecock itu terbang. Yang pertama, energi kinetik. Gampangnya gini, ini adalah energi gerak. Apapun yang bergerak, mau itu mobil di jalanan atau shuttlecock yang lagi di smash, pasti punya energi ini. Intinya, makin kenceng gerakannya, ya makin besar energi kinetiknya. Terus ada energi potensial. Ini adalah energi yang tersimpan karena posisi. Coba bayangin pas kamu mau servis, shuttlecocknya diangkat tinggi kan? Nah, di titik itu, kamu ngasih dia energi yang siap untuk dilepaskan. Jadi, sederhananya, makin tinggi posisinya, makin besar juga energi potensial yang disimpannya. Nah, yang seru adalah energi kinetik dan potensial ini nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu satu tim. Kalau keduanya kita gabungkan, mereka akan membentuk sesuatu yang kita sebut energi mekanik. Energi mekanik itu, ya pada dasarnya cuma hasil penjumlahan keduanya. Tinggal tambahin aja energi gerak alias kinetik dengan energi posisi alias potensial di satu waktu. Nah, itulah total energi mekaniknya. Simple kan? Bayangin deh, raket menghantam shuttlecock. Duk! Tepat di momen itu, kecepatannya kan paling tinggi. Artinya, energi kinetiknya lagi di puncak-puncaknya. Sebaliknya, energi potensialnya paling rendah. Soalnya posisinya belum tinggi. Sekarang kita ikutin shuttlecocknya terbang ke atas. Pas dia sampai di titik paling tinggi, dia kan sempat melambat sedikit tuh sebelum jatuh lagi. Nah, disitulah kebalikannya terjadi. Kecepatannya hampir 0, jadi energi kinetiknya minimal. Tapi karena posisinya paling tinggi, energi potensialnya justru lagi maksimal. Pertukaran energi ini nunjukin satu hukum fisika yang paling dasar, hukum kekekalan energi. Maksudnya, total energinya itu nggak pernah hilang, cuma ganti wujud aja. Dari kinetik jadi potensial, terus balik lagi. Pas yang satu naik, yang satunya turun. Tapi kalau dijumlahin, totalnya selalu sama. Oke, kita tahu shuttlecock punya energi. Tapi pertanyaannya, energi itu datang dari mana? Ya jelas dari pemainnya dong. Disinilah kita masuk ke konsep fisika berikutnya, yaitu usaha. Kutipan ini ngejelasinnya pas banget. Dalam fisika, usaha itu artinya spesifik, bukan sekedar berusaha keras. Kamu baru dianggap melakukan usaha kalau kamu ngasih gaya ke suatu benda dan benda itu beneran pindah tempat. Jadi pas kamu mukul shuttlecock pakai raket, nah itu contoh sempurna dari usaha dalam fisika. Dan ini dia kuncinya. Usaha itu ibarat jembatan yang nyambungin energi di tubuh kamu ke shuttlecock. Pas kamu mengayunkan raket, kamu itu sebenarnya lagi mentransfer energi dari badanmu ke shuttlecock. Jadi, melakukan usaha itu ya sama aja dengan mentransfer energi. Ini ngebawa kita ke definisi energi yang sesungguhnya. Energi itu adalah bahan bakarnya. Energi adalah kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Tanpa energi di dalam tubuh pemain, yang nggak akan ada usaha yang bisa dilakukan untuk memukul shuttlecock, semuanya nyambung. Oke, jadi kamu punya energi, terus kamu pakai buat melakukan usaha. Tapi, cara kamu melakukan usaha itu juga penting banget. Nah, ini membawa kita ke konsep berikutnya, daya dan alat bantu. Coba deh pikirin ini. Untuk bikin shuttlecock terbang ke belakang lapangan, kamu butuh usaha.
Tapi pukulan smash yang super kenceng itu rasanya beda banget kan sama pukulan lob yang melambung pelan. Padahal tujuannya sama-sama mindahin shuttlecock. Jadi, apa dong bedanya? Nah, jawabannya adalah daya. Gampangnya, daya itu soal seberapa cepat kamu melakukan usaha. Smash itu dayanya tinggi. Kamu mentransfer energi yang besar dalam waktu yang super singkat. Sebaliknya, lob itu dayanya rendah. Energi yang ditransfer mungkin sama, tapi waktunya lebih lama. Jadi, alur logikanya gini. Pertama, kamu punya energi sebagai bahan bakar. Kedua, kamu pakai energi itu untuk melakukan usaha, yaitu memukul shuttlecock. Ketiga, seberapa cepat kamu melakukannya, itulah yang disebut daya dari pukulanmu. Tapi, gimana caranya kita bisa ngasilin daya sebesar itu buat smash? Nah, disinilah alat bantu masuk. Dalam dunia fisika, kita nyebutnya pesawat sederhana. Dan percaya atau enggak, raket bulu tangkis yang kamu pegang itu adalah salah satu contohnya. Tepatnya sejenis tuas yang bantu melipat gandakan kekuatan kita. Yang perlu diingat, raket itu nggak mengurangi total usaha yang kamu butuhkan ya. Tapi, raket ngasih kita yang namanya keuntungan mekanis. Artinya, gerakan pergelangan tanganmu yang kecil dan cepat bisa diubah jadi ayunan super kencang di ujung raket. Inilah yang bikin kecepatan shuttlecock jadi luar biasa. Raket bikin usaha kita jadi jauh lebih efektif. Oke, saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita udah ngobrolin soal energi, usaha, daya, dan juga alat bantu. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya dalam satu kerangka yang gampang banget diingat. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Energi atau bahan bakar dari tubuhmu, usaha adalah tugasnya, yaitu memukul shuttlecock. Daya adalah seberapa cepat kamu melakukan tugas itu, apakah itu smash yang cepat atau lob yang lambat. Dan terakhir, pesawat sederhana, yaitu raket, adalah alat yang ngebantu kamu melakukan semua itu dengan lebih efisien. Keren kan? Jadi, lain kali kamu main atau nonton bulu tangkis, saya yakin deh kamu bakal ngelihatnya dengan cara yang benar-benar berbeda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau dalam permainan yang kelihatannya simpel aja, ada begitu banyak fisika yang bekerja, coba deh lihat sekelilingmu. Di mana lagi kamu bisa nemuin fisika yang tersembunyi dalam kegiatan sehari-hari? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.